Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika untuk pertemuan kedua. Adapun untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang operasi bentuk akar. Setelah di pertemuan pertama, kita mempelajari tentang operasi pangkat ya. Nah, kita mulai dulu untuk pembelajaran hari ini dari persepsi dari pertemuan pertama ya. Jadi tugas kalian kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk soal nomor 1, yaitu 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5. Nah, ini basisnya sama ya. 7 ini basisnya. Kemudian dikalikan memiliki pangkat yang berbeda. Nah, maka menggunakan sifat perpangkatan ketika bilangan berpangkat dikalikan, maka hasilnya pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya 7 pangkat 8. Kalau kalian ingin mendetailkan hasilnya, bisa saja dihasilkan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 8 kali. Ya, seperti itu. Itu bisa menghitungnya menggunakan kalkulator. Ya, kita lanjutkan. Untuk yang nomor 2. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini sama dengan yang nomor 1, yaitu bentuk perkalian pangkat ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Berarti dijumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Kita lanjutkan nomor 3. Nah, ini perkalian pangkat yang 3 suku ya. Berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 ditambah 5 ditambah 2. Tinggal dijumlahkan saja pangkatnya, karena ini operasinya adalah perkalian. Menggunakan sifat yang pertama, berarti 3 pangkat 10 hasilnya. Kalau ingin hasilnya yang rinci ya tinggal dikalikan saja 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah mulai pembagian. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Nah, karena ini pembagian, berarti tinggal dikurangi pangkatnya. Berarti 4 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 4 pangkat 1. Nah, untuk penulisan 4 pangkat 1, untuk bentuk bakunya, itu dihilangkan pangkatnya. Menjadi 4 saja ditulisnya. Ya. Jangan ditulis 4 pangkat 1, tapi ini 4. Jadi angka satunya itu goib. Jadi ada tapi tidak terlihat. Jadi jangan ditulis. Itu aturannya ya. Nah, untuk yang nomor 5 kemarin. Ini masih banyak yang salah pas Bapak lihat di tugasnya. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 0. Jadi kalian harus jeli ya melihat di sini ada pembagian, kemudian ada perkalian. Itu menggunakan dua sifat yang berbeda. Kalau yang bagi berarti dikurangi pangkatnya, 3 dikurangi 2 yang ini ya. Kemudian dikali berarti ditambah. Berarti pangkatnya itu 3 dikurangi 2 ditambah 0. Lalu hasilnya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Seperti itu ya. Mudah ya. Kita lanjutkan yang nomor 6. Nah, ini pangkat negatif. 2 pangkat negatif 3. Nah, 2 pangkat negatif 3 itu diubah menjadi pangkat positif menjadi bentuk pecahan pangkat. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Seperti ini ya. Hasilnya adalah 1 dibagi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti hasilnya 1 per 8. Jadi kalau ada bilangan berpangkat negatif,
kalian ubah dulu menjadi pangkatnya positif. Jadi tanda negatifnya menghilang ya. Cuma bentuknya menjadi pangkat. Nah, yang nomor 7. Ini bentuk pembagian ya. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat negatif 2. Nah, di sini ada negatif, tapi di sini pembagian berarti dikurangi pangkatnya. Nah, harus diperhatikan jika ada tanda negatif berhubungan atau menempel dengan negatif ya. Jadi berdampingan seperti ini. 8 dikurangi negatif 2. Nah, ini dikalikan tandanya ya menjadi positif, negatif dikali negatif jadi positif ya. Jadi kalau ada 2 garis itu artinya positif. Berarti 8 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 10. Gampang ya. Selanjutnya nomor 8. Ini juga masih banyak yang salah untuk 8, 9, dan 10. Coba diperhatikan. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat negatif 2. Nah, ini kan basisnya sama, berarti tinggal pakai sifat saja, sifat perkalian pangkat. Berarti 3 ditambah 5 dikurangi 2. Nah, berarti 3 tambah 5 berapa? 8. 8 ditambah negatif 2. Nah, karena di sini ada positif, ada negatif, ini berarti jadi dikurangi. Berarti 3 tambah 5, 8 dikurangi 2, hasilnya 7 pangkat 6. Ya, jadi harus mengingat kembali materi SMP tentang bilangan bulat ya, positif dan negatif. Kemudian yang 9. Nah, ini jangan terkecoh di sini ya, meskipun ada bagi, ada kali, kemudian ada bagi lagi. Ini bilangannya ada 4 suku ya. Nah, jangan khawatir, masih gunakan sifat yang telah diajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Berarti 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 6. Ini pembagian, berarti tandanya dikurangi pangkatnya. Kemudian 10 pangkat 6 dikali 10. Nah, di sini 10 itu memiliki nilai pangkat. Berapa pangkatnya tadi? Nah, sama seperti ini. Pangkat 1. Artinya di sini ada bilangan 1, tapi tidak ditulis. Berarti 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 1, cuma pangkatnya tidak ditulis, dibagi 10 pangkat 10. Nah, tinggal gunakan sifat saja. 10 pangkat 4 kurangi 6 ditambah 1 dikurangi 10. 4 dikurangi 6 negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 negatif 1. Negatif 1 dikurangi 10 negatif 11. Jadi hasilnya 10 pangkat negatif 11. Kalau mau diuraikan berarti ini menjadi pangkatnya positif seperti ini di nomor 6 ya, kalau mau diselesaikan sampai akhir. Kemudian yang terakhir, nah ini perkalian yang dipangkatkan kembali. Ini bisa menggunakan sifat 5 kali 2 pangkat 5. Artinya 5 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Nah, kalau mau diselesaikan berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Seperti itu kalau mau diselesaikan sampai hasilnya ketemu. Nah, untuk persepsi pada pertemuan pertama ini, Bapak anggap kalian bisa menerimanya ya. Coba kalau ada yang masih salah di buku latihannya, diperbaiki, disesuaikan dengan yang setelah kita bahas saat ini ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke materinya pada pertemuan kali ini, yaitu bentuk akar. Nah, sebelum kita mempelajari bentuk akar, kita ingat kembali materi-materi yang telah diajarkan di SMP ya. Yang pertama tentang bilangan rasional dulu ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B ini adalah bentuk pecahan ya. Dengan A dan B-nya bilangan bulat,
dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk bilangan rasional, bilangan pecahan seperti 1/2, 1/3, 1/10. Nah, itu namanya bilangan rasional atau pecahan. Kemudian, lawannya ada bilangan irasional. Adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan AB-nya itu adalah bilangan bulat dan B-nya 0. Ya, jadi bukan pecahan. Contohnya misalkan seperti akar yang akan kita pelajari itu masuknya ke bilangan irasional. Ya, jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional, ya. Tapi bentuk akar ini merupakan bilangan irasional seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian, nah, ada lagi ketentuannya. Jika akar suatu bilangan bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar. Contohnya misalkan, nah, contoh ini bilangan bentuk akar. Di sini lambangnya itu akar itu seperti ada topinya seperti ini. Akar 2, akar 3, akar 5. Nah, ini tidak bisa. Ini yang dinamakan dengan bentuk akar karena nilainya itu kalau dicari itu berbentuk desimal ya. Akar 2 itu berapa kan? 1, sekian. 3 juga 1,6 dan seterusnya. Kemudian, nah, di sini disebutkan bahwa jika akar suatu bilangan bukan merupakan bilangan kuadrat, maka dinamakan bentuk akar. Nah, yang seperti ini. Nah, bagaimana yang bilangan kuadrat? Nah, contoh bukan bentuk akar, tetapi ini sama bentuknya kan pakai akar. Akar 4, akar 9, akar 6. Nah, ini bukan bentuk akar, tetapi adalah bilangan akar bilangan kuadrat. Ini bilangan saja. Akar 4 itu berapa hasilnya? 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti akar 4 sama dengan 2. Akar 9 berapa? 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 adalah 9. Akar 16, 4. 4 kali 4, 16. Akar 16, 4. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa bentuk akar ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat, ya. Tapi untuk bilangan pokoknya yang sama seperti ini. 2 kali 2, 4. Akar 4, 2. Nah, seperti itu. 3 kali 3, 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa bentuk akar ini merupakan operasi kebalikan dari pangkat. Ya, kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat bentuk akar. Sama seperti pada pangkat ya, yang memiliki sifat-sifat perpangkatan. Pada operasi bentuk akar ini juga sama, memiliki sifat bentuk akar. Apa saja sifatnya? Yang pertama yang harus kalian ingat, yang pertama adalah akar A dikali akar B. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda. Ini A, ini B, tapi bentuknya akar. Nah, untuk operasi perkalian, kalian bisa langsung mengalikannya. Akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Jadi bisa langsung dikalikan ya. Kemudian, nah sekarang pembagian. Akar A dibagi akar B sama dengan, nah ini juga sama, untuk bentuk pembagian bisa langsung dibagi. Akar A dibagi B, dengan A-nya itu positif ya, dan B-nya juga positif. Kenapa harus positif? Karena kalau bilangan akar itu angkanya negatif, itu masuknya ke bilangan imajiner. Artinya bilangan imajiner itu bilangan yang tidak nyata. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu A akar C ditambah, plus minus ini bisa ditambah bisa dikurang, jadi sama saja. A akar C ditambah B akar C, atau A akar C dikurangi B akar C.
C itu hasilnya jika bilangan akarnya sama, di sini akar C, di sini juga akar C, maka kita bisa mengelompokkan atau mengasosiatifkan A dan B-nya. Berarti A ditambah atau dikurangi B dikali akar C. Nah, sifat yang terakhir, ini bilangan pokoknya berbeda untuk akarnya. Kemudian yang di luarnya juga bilangannya berbeda. Yang ini A, ini C, ini B, ini D. Maka untuk menghitungnya, kita bisa mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang tidak memiliki akar dengan yang tidak memiliki akar dikalikan. Yang memiliki akar dengan yang memiliki akar berdasarkan sifat yang pertama. Berarti A dikali C dikali akar B dikali akar D. Nah, seperti ini. Mudah ya, itu harus diingat. Contoh. Nah, yang mudah saja. Akar 2 dikali akar 3. Nah, ini sifatnya sifat yang pertama, berarti 2 dikali 3. Akar 2 dikali 3 sama dengan akar 6. Tinggal dikalikan saja. Kemudian akar 10 dibagi akar 2. Nah, tinggal dibagi, berarti akar 10 dibagi 2 sama dengan akar 5. Kemudian ini operasi penjumlahan dan pengurangan. 3 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, jadi bisa dikurangi 3 dikurangi 2, 1. Kemudian 5 akar 5 tetap akar 5. 3 dikurangi 2 dikali akar 5. Berdasarkan sifat yang nomor 3. Di sini 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Harusnya kan 1 akar 5. Nah, sama seperti pada pangkat, jika bilangan pokok di depan ini 1, maka tidak usah ditulis. Kalau 2 akar 5 itu ditulis, tapi kalau 1 tidak usah. Jadi goib. Jadi ada tapi tidak terlihat. Jadi tidak usah ditulis. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang terakhir sini. Berdasarkan sifat nomor 4, negatif 4 akar 2 dikali 3 akar 3. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda, akarnya juga berbeda. Maka diasosiatifkan yang tidak memiliki akar dengan yang tidak memiliki akar lagi. Berarti negatif 4 kali 3. Nah, ini akar 2 dikali akar 3. Berarti negatif 4 kali 3 negatif 12. Akar 2 dikali 3 akar 6. Seperti itu ya. Mudah ya untuk sifat-sifat bentuk akar. Kita lanjutkan. Nah, ini menyederhanakan bentuk akar. Nah, contohnya langsung pada contoh. Misalkan akarnya itu besar-besar, akar 48. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, kita harus membuat perkalian yang hasilnya adalah akar itu sendiri ya. Di sini akar 48. Berarti kita harus mencari perkalian dari 48 atau faktor dari 48 yang ketika dikalikan hasilnya 48. Di sini dicontoh adalah 16 dikali 3. Bisa saja mungkin. Atau 4 dikali 12 misalkan. Tapi itu kan masih bisa disederhanakan lagi. Nah, ini yang sudah besar ininya ya, bilangan pangkatnya, berarti ini tidak akan bisa disederhanakan lagi. 16 dikali 3, berarti akar 16 dikali akar 3. Akar 16 adalah 4. Kenapa? Karena 4 kali 4 adalah 16. Berarti akar 16 adalah 4. Seperti itu ya. Ini mudah ya, sudah dipelajari di SMP. Yang kedua, 3 akar 125. Berarti yang harus disederhanakan adalah akar 125. Sama seperti pada contoh pertama, berarti kita harus mencari faktor dari 125 yang dikalikan, itu salah satunya harus bilangan kuadrat. Berapa? Nah, pastinya adalah
25. Tuh. Berarti 3 akar 125 adalah 3 dikali akar 25 dikali 5. 25 kali 5 adalah 125, ya kan? 5 kali 5, 25. 5, berarti disimpan 2. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini akar 25-nya disederhanakan. Nah, ini 3 diuraikan ya. 3 dikali akar 25 dikali akar 5. Maka akar 25-nya disederhanakan menjadi 3 dikali 5 dikali akar 5. Berarti 3 dikali 5, 15 akar 5. Seperti itu cara menyelesaikannya. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini ya. Untuk materi dari operasi bentuk akar. Untuk tugas nanti akan diberikan di Google Classroom ya. Pada waktunya nanti sekitar pukul 9. Setelah menonton video ini, harap mengerjakannya di buku latihan nanti tugas yang diberikan. Kemudian nanti dikirimkan kembali hasil pengerjaannya, bisa difoto atau ubah filenya menjadi bentuk PDF dan dikirimkan kembali di Google Classroom ini. Dan mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.